Samuel yang sudah membacakan surat keputusan Ikatan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas HKBP Nomensen beserta seluruh Ikatan Alumni Program Studi. Pada hari ini, Sabtu 17 Juli 2021, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan kiranya atas perkenanan Tuhan, saya, Dr. Mula Sigiro selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas HKBP Nomensen, dengan ini resmi melantik pertama, Ketua dan seluruh pengurus Ikatan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas HKBP Nomensen periode 2021-2024. Kedua, Ketua dan pengurus Ikatan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia periode 2021-2024. Ketiga, Ketua dan pengurus Ikatan Alumni Prodi Pendidikan Bahasa Inggris periode 2021-2024. Keempat, Ketua dan pengurus Ikatan Alumni Program Studi Pendidikan Matematika periode 2021-2024. Kelima, Ketua dan seluruh pengurus Ikatan Alumni Pendidikan Fisika periode 2021-2024. Keenam, Ketua dan seluruh pengurus Ikatan Alumni Program Studi Pendidikan Agama Kristen 2021-2024. Ketujuh, Ketua dan seluruh pengurus Ikatan Alumni Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan periode 2021-2024. Kedelapan, Ketua dan seluruh pengurus Ikatan Alumni periode 2021-2024. Kiranya Tuhan berkenan menguatkan seluruh Bapak Ibu yang telah dilantik hari ini menjadi garam dan terang berlandaskan moto Universitas HKBP Nomensen, yakni Prodeo et Patria. Terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk kita semua yang hadir di ruangan ini maupun yang ada di Zoom. Lebih meriah lagi Bapak Ibu tepuk tangannya. Terima kasih dari kami, selamat bekerja. Telah sah sudah dilantik oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Berikutnya kami minta kesediaan bimbingan dan arahan dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan kepada Bapak Dr. Mula Sigiro MSc PhD, disilahkan. Baik, terima kasih kepada MC kita, Bapak Samuel. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Dekan, Bapak Ibu Kaprodi, beserta seluruh fungsionaris dan dosen yang mungkin ada yang bergabung, dan tentunya yang kami banggakan, para alumni kami. Mungkin ada yang masih bisa kami sebutkan sebagai adik-adik kami, mungkin juga ada yang di atas umur kami, Bapak Ibu sekalian. Horas bagi kita semuanya. Sehat-sehat semua di masa pandemi ini, Bapak Ibu sekalian. Puji syukur kita sampaikan kalau pada saat ini kita masih bisa bersilaturahmi walaupun lewat online. Ini tetap menjadi salah satu berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa atas perkenanan, atas berkatnya, atas izinnya, kita boleh setidaknya mengingat atau memikirkan Universitas HKBP Nomensen, khususnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik Bapak Ibu sekalian, para alumni kami yang kami banggakan, terima kasih sudah berkenan hadir. Terima kasih sudah berkenan bersilaturahmi dengan kami. Dan terima kasih sudah berkenan untuk bersedia memikirkan
walaupun mungkin di tengah kesibukan Bapak Ibu sekalian, boleh memberi waktu tentang alma mater kita ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin ini masih jauh dari sempurna, jauh dari yang kita harapkan. Namun dari keadaan yang seperti ini Bapak Ibu sekalian, saya atas nama seluruh fungsionaris, atas nama seluruh dosen, dengan rendah hati memohon kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita bergandengan tangan, mari kita sama-sama memberi hati di tengah kesibukan kita untuk mencoba memikirkan apa kontribusi kita untuk Universitas HKBP Nomensen, Bapak Ibu sekalian. Mungkin anggaran dasarnya belum ada, ataupun arah-arah kebijakan yang mau diambil oleh pengurus mungkin masih dalam coret-coretan, tetapi itu bisa kita sempurnakan bersama, Bapak Ibu. Jadi adapun latar belakang saya pribadi mengusulkan ini kepada Pak WD3, Pak Efron, supaya kita hidupkan kembali ikatan alumni ini sejujur-jujurnya, bukan untuk akreditasi saja. Walaupun itu ada manfaatnya, Bapak Ibu sekalian. Tetapi target utama kita bukan akreditasi, tidak. Melainkan yang utama adalah kami merasakan, saya pribadi melihat bahwa institusi-institusi pendidikan tinggi yang besar, yang mampu bersaing di kancah nasional dan internasional, tak lepas dari dukungan oleh para alumni-alumninya. Alumni memiliki peran yang besar untuk meneruskan, untuk mendukung berlangsungnya program-program sebuah institusi, Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu, nanti salah satu program sederhana yang ingin kita laksanakan, yang sudah saya coba diskusikan dengan Pak WD3, adalah begini, Bapak Ibu sekalian. Nanti seluruh mahasiswa, misalnya, ini masih misalnya ya Bapak Ibu, seluruh mahasiswa semester 6 atau semester 5, dia hanya boleh mengikuti seminar proposal apabila telah menghadiri misalnya minimal 10 kali pertemuan alumni sharing session. Jadi nanti mungkin per 2 minggu atau mungkin per 1 bulan, Pak WD3 akan mencoba menyusun konsep alumni sharing session. Alumni sharing session ini bisa per prodi, bisa langsung sefakultas. Dia dibuat misalnya 1 kali sebulan, yang wajib dihadiri oleh seluruh mahasiswa semester 6 sebelum mereka mengajukan seminar proposal. Nah, manfaatnya ini apa? Modelnya adalah begini. Adalah misalnya 1 guru dari antara kalian yang bekerja di, katakanlah di Pulau Telo, di Nias, atau di Musamus, di Merauke, Papua, menjadi guru di sana di sebuah sekolah, katakanlah SD. Nah, setiap bulan nanti, dalam waktu 1 tahun itu, setiap tahun sudah ada pembicara yang di-list oleh setiap ketua alumni prodi. Siapa pembicaranya setiap bulan? Misalnya, salah satunya si X yang tadi, yang di sekolah, yang di daerah Musamus itu, di Merauke, atau yang di Pulau Telo tadi. Si alumni akan bercerita bagaimana pengalaman hidupnya di sana, pertama. Kedua, apa yang dikerjakan institusinya di sana. Ketiga, bagaimana dia bisa masuk ke sana. Keempat, bagaimana dia bisa survive di sana. Itu contoh. Tapi bisa juga dengan mengundang para alumni yang sudah misalnya jadi kepala sekolah. Apa tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari sebagai kepala sekolah. Bisa juga mengundang alumni yang sudah kepala dinas,
Atau bisa juga mengundang para alumni yang sedang studi di luar negeri atau di dalam negeri. Tadi saya dengar sudah ada satu kandidat doktor, puji Tuhan. Hebat-hebat ini alumni Nomensen ini sebenarnya. Jadi ini bisa menjadi salah satu referensi bagi adik-adik Bapak Ibu sekalian yang masih semester 6. Apa manfaatnya? Bapak Ibu, manfaatnya adalah mereka adik-adik Bapak Ibu ini akan mendapat device, setidaknya referensi sederhana. Oh, ternyata kalau menjadi guru di daerah terpencil itu seperti yang di-sharingkan kakak alumni inilah rupanya. Oh, ternyata jadi kepala dinas pendidikan itu enak rupanya, seperti yang diceritakan abang alumni ini. Oh, ternyata kalau studi di luar negeri itu enak rupanya, seperti yang diceritakan kakak ini. Oh, menjadi guru di sekolah internasional itu harus begini rupanya syaratnya, seperti yang diceritakan abang ini. Mereka akan begitu nantinya ketika mereka mengikuti alumni sharing session dari Bapak Ibu sekalian. Jadi salah satu tugas di ketua nanti, ketua ikatan alumni FKIP adalah memastikan, membantu para ketua alumni program yang 7 program studi itu, membantu menyodorkan nama-nama siapa kira-kira yang jadi bicara di alumni sharing session bulan ini, bulan depan, dan seterusnya. Jadi setiap bulan diadakan, artinya akan adalah sharing session 12 kali di masing-masing program studi. Ini akan memberikan semangat dari para mahasiswa, para adik-adik Bapak Ibu untuk bersiap menghadapi dunia alumni. Karena ketika di alumni bekerja misalnya Bapak Ibu kelas tahun di sekolah internasional misalnya, Bapak Ibu akan bisa bercerita, adik-adik, apa yang kita dapat di kampus itu masih dasar-dasarnya. Kalian harus menguasai ini supaya kalian bisa supaya kalian bisa mengajar di sekolah internasional. Misalnya, kalau guru yang mengajar di internasional yang menjadi pembicara di alumni sharing session itu. Karena masing-masing adik-adik kalian ini, Bapak Ibu, punya passion masing-masing. Ada yang tertarik memang harus ke Pulau Tello. Mau dikasih rumah mewah pun di Kota Medan, pokoknya saya mau ke Tello mengajar. Nah, itu panggilan jiwa. Ada juga yang, saya harus ke sekolah internasional. Ada juga, saya harus kuliah ke Korea Selatan. Ada juga, nanti alumni dari Korea Selatan berbagi tentang itu. Atau saya mau ke Taiwan saja, nanti alumni dari Taiwan berbagi tentang itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi manfaat dari alumni ini sebenarnya sangat besar, sangat besar. Jadi kalau selama ini misalnya ada beberapa institusi yang menghimpun pergerakan alumninya untuk mencari dana, tapi ini tidak, Bapak Ibu. Kita lebih kepada edukasi seumur hidup yang akan dirasakan oleh adik-adik Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika kalian berbagi pengalaman kepada adik-adik Bapak Ibu, itu akan menjadi salah satu yang membantunya menemukan masa depannya. Karena pengalaman yang Bapak Ibu ceritakan itu bisa memandunya untuk mempersiapkan diri setelah mereka diwisuda dari universitas ini. Karena memang fakta saat ini di lapangan pekerjaan, di dunia usaha pun mungkin ada juga Bapak Ibu yang sambil berbisnis di pendidikan, bagaimana mendirikan bimbel, bagaimana mendirikan kursus, bagaimana mendirikan sekolah. Mungkin ada dari Bapak Ibu membantu itu. Karena ketika masih mahasiswa seperti ini, adik-adik Bapak Ibu ini pasti belum tahu. Misalnya, ada yang bermimpi, saya mau punya sekolah TK nantilah. Tapi ada alumni yang sudah punya TK. Nah, nanti yang alumni punya TK ini bisa berbagi. Oh, begini loh syarat mendirikan TK. Kalian harus dirikan dulu yayasan.
Nah, syarat mendirikan yayasan itu bagaimana? Ini. Itulah nanti dibagikan alumni itu, contohnya, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya peran alumni ini sangat besar, sangat besar. Itu poin global yang pertama. Yang poin global yang kedua, Bapak Ibu sekalian, peran alumni ini nanti di setiap pelosok, kalau bisa ini kita himpun, akan dibuat nanti grup telegramnya, jadi bisa sampai 20.000 orang pun bisa di sana tanpa memakan memori Bapak Ibu ya. Kalau WhatsApp mungkin langsung dimakan memorinya. Tapi dengan telegram nanti kita bisa saling kontak, bahwa dengan adanya alumni yang saling katakanlah sinkron berkomunikasi, sinergi dengan fakultas, itu memudahkan kami secara khusus bagi Bapak Ibu sekalian merawat universitas ini kalau kami berpromosi. Misalnya, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara cabang Sibolga itu ternyata alumni dari Pendidikan Matematika Nomensen. Nah, itu mudah kami ke sana nanti supaya bisa saling berbagi informasi tentang kemajuan-kemajuan yang dicapai Nomensen ke sekolah-sekolah yang ada di bawah naungan dari Dinas Pendidikan. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Artinya sekecil apapun peran dari Bapak Ibu sekalian itu mempunyai makna yang besar dalam meningkatkan mutu dan kualitas dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa motivasi ini bukan didasari karena keinginan kami untuk akreditasi program studi, tidak. Meskipun itu salah satu dampaknya Bapak Ibu sekalian, tetapi lebih kepada bagaimana peran alumni nanti bisa saling berbagi, menjadi garam dan terang di lingkungan kerjanya, itu bisa menjadi transfer dari lifestyle alumni kepada adik-adiknya yang katakanlah di semester 6, dan itu bermanfaat dalam menentukan jenjang karir adik-adik Bapak Ibu sekalian. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mari Bapak Ibu sekalian kita sempurnakan acara yang sudah terlaksana hari ini. Mungkin ada banyak masih kelalaian kita bersama, mungkin ada banyak masih kekurangan kita dalam menyusun struktur ini, atau mungkin belum melibatkan seluruh alumni yang mungkin kurang lebih 50.000 alumni sejak 1962. Tetapi Bapak Ibu sekalian, dukunglah kami, para fungsionaris, para dosen Bapak Ibu sekalian yang dulu pernah mendidik Bapak Ibu sekalian, yang pernah berbagi dengan Bapak Ibu sekalian untuk menyempurnakan acara ini, acara yang sederhana ini, acara yang singkat ini, mencapai visi yang besar untuk kemajuan FKIP ke depan. Demikian, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Salam Prodeo et Patria. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang sudah memberikan kata-kata bimbingan dan arahannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Ikatan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan periode 2021 sampai 2024 kepada Rudison Ingat Selamat Zega SPD. Disilahkan. Terima kasih, mohon maaf melalui MC, apakah suara saya kedengaran Pak? Yes, kedengaran. Baik, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelum saya melanjutkan, terimalah salam saya. Shalom, Horas, Majua-jua, Jua-jua, Ya'au. Yang saya hormati Bapak Dekan FKIP Universitas HKBP Nomensen, Bapak Ibu Wakil Dekan, Bapak Ibu Kaprodi dan Sekretaris Prodi, Bapak Ibu Dosen dan staf pegawai, rekan-rekan alumni FKIP Universitas HKBP Nomensen, dan segenap pengurus ikatan alumni fakultas atau prodi
FKIP UHN yang terpilih dan yang telah dilantik pada hari ini yang saya cintai. Kita patut bersyukur atas pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa untuk pertemuan kita pada kesempatan yang baik ini. Walau dibatasi oleh jaringan atau ruang Zoom, hal itu tidak mengurangi kebahagiaan kita untuk memaknai pertemuan ini sebagai salah satu sarana melepas rindu karena kita sudah lama tak ketemu. Di mana 1, 2, 3, 5 atau 10 tahun yang lalu kita pernah berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan studi di Universitas HKBP Nomensen yang kita cintai. Supaya tidak asing dan kita lebih dekat lagi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rudison Ingat Selamat Jega, alamat Nias Utara, alumni Prodi Pendidikan Fisika tahun 2012. Mungkin saya juga masih tergolong alumni muda ya dibanding bapak ibu atau abang kakak alumni lainnya. Pekerjaan saya sekarang sebagai pegawai negeri sipil di Nias Utara. Status masih sendiri. Mungkin itu aja untuk perkenalannya. Lebih lanjut mungkin kita bisa lanjut melalui grup WA atau media sosial lainnya. Sesuai dengan yang disampaikan oleh pembawa acara atau MC, bahwa saat ini saya akan menyampaikan kata sambutan sebagai Ketua Ikatan Alumni FKIP Universitas HKBP Nomensen Medan yang terpilih untuk periode 2021-2024. Untuk itu saya mengawalinya dengan ucapan terima kasih kepada segenap rekan-rekan alumni yang telah mempercayakan saya untuk menjadi Ketua Ikatan Alumni FKIP melalui hasil pemilihan dengan metode musyawarah mufakat dalam grup WA alumni yang diwakili oleh pengurus Ikatan Alumni masing-masing prodi. Mungkin untuk pemilihannya bisa kita laksanakan dalam beberapa variasi sebenarnya, yang lebih tepatnya mungkin melalui metode pemilihan umum. Hanya saja dengan kondisi yang telah disampaikan oleh Bapak Wakil Dekan 3 tadi, itu menjadi acuan kenapa proses pemilihannya dilakukan secara metode musyawarah mufakat. Kita doakan supaya periode selanjutnya kita bisa memilih dengan metode yang pemilihan umum, dan kalau juga tidak memungkinkan mungkin kita akan tetap melanjutkan dengan metode yang sama. Kami berharap semoga tanggung jawab yang besar ini dapat kami emban dengan baik bersama dengan rekan-rekan pengurus Ikatan Alumni lainnya. Sebagai alumni, kita sebenarnya berutang banyak untuk memberikan yang terbaik bagi alma mater kita. Kalaupun akreditasi menjadi salah satu alasan untuk pembentukan kepengurusan ini, maka menurut saya itu merupakan langkah yang tepat untuk memfasilitasi alumni untuk berpartisipasi dalam memberi dukungan terbaik bagi kemajuan alma mater yang kita cintai. Walaupun hal itu bukan menjadi tujuan satu-satunya untuk pembentukan ikatan alumni ini. Melalui kepengurusan yang sudah dibentuk, kita mencoba untuk menjadikan Ikatan Alumni FKIP UHN sebagai wadah bagi alumni untuk bertukar pikiran, bertukar informasi, dan saling menguatkan di tengah-tengah persaingan dunia kerja yang semakin hari semakin berat. Untuk itu, sebagai alumni FKIP, kita perlu bergandengan tangan dan saling mendukung satu dengan yang lain. Alumni FKIP UHN yang Prodeo et Patria merupakan visi besar untuk kepengurusan periode ini. Kita mencoba untuk tetap menggelorakan moto universitas dalam sanubari alumni, di mana hal ini nantinya akan kita konsep dalam beberapa bentuk program yang melibatkan segenap alumni, dan kita berharap alumni FKIP Universitas HKBP Nomensen Medan mampu menjadi garda dan masyarakat dimanapun kita berada. Dan mungkin kita akan kaitkan juga dengan instruksi dari Bapak Dekan dalam bentuk sharing session alumni yang akan kita programkan untuk bulan selanjutnya. Untuk itu pada kesempatan ini kami mengharapkan dukungan penuh dari abang kakak dan rekan-rekan alumni dan juga segenap Civitas Akademi Universitas HKBP Nomensen, khususnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, untuk mendukung kami dalam menjalankan kepengurusan ini selama 3 tahun ke depan. Kami mengajak kita semua untuk bisa gabung dalam grup WA ataupun Telegram nantinya, Instagram yang akan dikelola oleh Ikatan Alumni itu sendiri.
di tengah-tengah pandemi ini juga kami menyampaikan supaya kita saling menjaga kesehatan dan kita tetap terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Demikian yang bisa saya sampaikan dan kurang lebih saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Shalom bagi kita semua. Terima kasih Ketua terpilih Rudison Ingat Selamat JK. Bapak Ibu boleh kita berikan tepuk tangan kepada seluruh pengurus Ikatan Alumni. Rudison selamat bekerja, semangat selalu. Kepada seluruh yang sudah terpilih baik di tingkat fakultas maupun di tingkat program studi, selamat menjalankan tugasnya. Bapak Ibu para alumni, untuk mengobati kerinduan kita bersama terhadap kampus kita Universitas HKBP Nomensen, dan saya yakin semuanya pasti masih hafal, kita akan bersama-sama menyanyikan Mars Universitas HKBP Nomensen. Kita boleh berdiri di tempat kita masing-masing. Bapak Ibu para alumni, selamat bertugas di tempatnya masing-masing. Kami berpesan terus promosikan rumah kita ini, Universitas HKBP Nomensen. Sehat selalu, Tuhan memberkati segala pekerjaannya dimanapun berada. Nanti akan dibuat grup Telegram, mungkin kita bisa bertukar pikiran, memberikan saran ide di grup Telegram tersebut. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Terima kasih kami ucapkan kepada para wakil dekan, Bapak Ibu Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi, Bapak Ibu Kepala Laboratorium, Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas HKBP Nomensen. Untuk menutup kegiatan kita pada sore hari ini, kami minta kesediaan Bapak Dr. Andus Pontas J. Sitorus MPD untuk membawakan dalam doa penutup. Disilahkan. Mari kita berdoa sesuai dengan dan kita masing-masing saya bawa di dalam doa dalam agama Kristen. Bapa Surgawi Tuhan kami yang maha baik dan maha pengasih melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan kasih setia yang Engkau limpahkan kepada kami semua. Dimanapun kami berada, kami bisa Engkau persatukan melalui teknologi yang Tuhan berikan kepada umat manusia. Kami Tuhan sangat merasakan bagaimana kasih-Mu melindungi kami, terutama ya Tuhan di dalam situasi saat ini penyebaran COVID belum berakhir dan tidak kunjung tiba berakhir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah Indonesia,
bahkan di muka bumi ini. Tuhan, dalam acara yang singkat ini, kami sudah menyaksikan pelantikan pengurus Ikatan Alumni Fakultas, Ikatan Alumni Program Studi yang ada di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas HKBP Indonesia. Tuhan berkatilah itu menjadi berkat semua bagi masyarakat, bagi alumni, bagi universitas, bagi fakultas, dan menjadi berkat semua program studi, terutama ya Tuhan berkat di tengah-tengah masyarakat, sehingga Universitas HKBP Indonesia melalui semua program studi di lingkungan Fakultas Keguruan dan Universitas HKBP Indonesia bisa mengabdikan dirinya. Kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang terpilih, selamat bertugas dan bekerja. Sehat selalu kita dimanapun berada, sukses selalu dimanapun kita berada. Salam dari kami, dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodeo et Patria. Selamat sore, terima kasih dan sampai bertemu kembali. Oke, terima kasih semuanya.